Amin. Dipersilakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita menyambut firman Tuhan dengan memberi tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Kristus. Selamat tahun baru, salam sejahtera Kristus, dan tahun yang baru kita akan melakukan perjamuan kudus. Sebentar firman yang akan disampaikan kepada saudara-saudara. Inilah tema bagi saya secara pribadi, Shalom, sebagai gembala dan hambanya di tempat ini, untuk menyampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Sekaligus tema ini adalah tema dari bidang pekabaran Injil GBI Sumatera Utara dan Aceh yang diemban kepada saya. Maksudnya adalah saya ini diutus untuk menjadi kepala atau pemimpin di Sumatera Utara ini dan di Aceh. Dan saya sendiri, wahyu Tuhan, sebelum tahun baru ini Tuhan beritahu bahwa saya juga sekaligus akan memimpin Pulau Sumatera Utara. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus. Shalom saudara-saudara. Hari ini ketika saudara mendengarkan firman Allah ini, ada ketentuan bagi saya sebagai hamba Tuhan dan bagi saudara-saudara sebagai jemaatnya Tuhan yang sudah diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Pada Kisah Rasul pasal 13 ayat 47 berkata begini, sebab inilah yang diperintahkan kepada kami, aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus Tuhan. Jika jemaat Tuhan bukan sekedar untuk mendengar dalam khotbah renungan ini, melainkan adalah untuk mencamkan, katakan amin. Hentikanlah sebentar kaca, hentikanlah sebentar sesuatu apapun yang sedang membuat saudara-saudara sendiri terganggu. Dengarkan baik-baik, karena Tuhan menginginkan adalah pertobatan demi pertobatan, kenaikan demi kenaikan, sampai terangkat terus di tengah panggilan saudara oleh Roh Kudus, oleh Tuhan sendiri, di tengah setiap saudara sekalian yang dipanggil untuk menjadi hamba, untuk menjadi anak-anak Tuhan, melayani Tuhan di dalam berbagai cara atau di dalam berbagai agenda atau di dalam berbagai strategi dan kesempatan. Shalom saudara-saudara. Hari ini saya mau beritahu kepada saudara-saudara, ada 7 strategi yang akan saya sampaikan kepada saudara-saudara, dan saya sampaikan juga kepada sahabat Injil dimanapun mereka berada, lewat dari YouTube yang akan saya sampaikan kepada mereka sekalian. Karena itu jemaat Tuhan, dengarkanlah baik-baik, supaya di dalam semua pemberitaan firman Allah, hal mengenai keselamatan manusia di bumi, supaya saudara-saudara terlibat, minimal dalam doa, minimal dalam dukungan apapun yang saudara bisa perbuat. Sebab aku sampaikan kepada saudara-saudara bahwa ini tahun-tahun 2004 yang akan terjadi keselamatan itu bagi manusia yang ada di bawah kolong ini. Pertama, saya sampaikan kepada saudara-saudara, Pulau Sumatera yang banyak didiami oleh orang-orang yang menjadi pemeliharaan Allah Bapa di sorga. Mereka tanpa mengenal Allah, tanpa mengenal penciptanya, tanpa mengenal siapa mereka sebenarnya, ada di Pulau Sumatera ini. Yang saya akan simpulkan kepada saudara-saudara, Allah juga mengasihi mereka. Tetapi mengasihi yang lebih dalam adalah dengar bahwa keselamatan harus sampai kepada mereka. Tidak ada seorang pun yang mampu untuk menyelamatkan dirinya masuk dalam kerajaan sorga. Tidak ada. Melainkan adalah hanya keselamatan ada pada Yesus Kristus. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya mereka manusia yang diselamatkan itu. Tidak ada.
Saya sampaikan kepada saudara-saudara, hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ketika Yesus berbicara begini, dengarkan baik-baik. Maka kebun itu harus disiram, ditanam, dipupuk. Oke, penjaga dialog dengan Yesus Kristus yang mempunyai ciptaan itu. Kalau tidak lagi Tuhan, 1 tahun lagi beri aku kesempatan. Kalau tidak ada lagi buah daripada pohon-pohon yang ada di dalam taman ini, silakan, please, engkau tebangkah. Please, kuserahkan kepadamu. Engkau binasakankah? Engkau hangus, bumi hanguskankah? Diserahkannya kepada Allah Bapa di surga. Hari ini saudara-saudara, di tanganmu ada pupuk. Shalom. Di tanganmu ada cangkol. Di tanganmu ada perintah untuk membuat segala sesuatunya menjadi baik. Di dalam engkau, dengar ini opung, di dalam engkau tidak ada yang terkecuali. Pebisniskah saudara-saudara, orang yang sibukkah, yang selalu berkata enggak sempat ibadah, dengar baik-baik dan sampaikan kepada mereka bahwa sesungguhnya engkau harus berkata, aku siap Tuhan untuk melayani. Aku rela untuk meninggalkan sesuatu apapun. Ini sikap seperti Yesaya yang pernah berkata kepada Allah langsung, ya Tuhan, ini aku, utuslah aku. Pada waktu itu dia belum nabi, tapi dipanggil menjadi hamba dan nabi. Saudara mungkin akan berkata, aku kan tidak pendeta. Yang mau kuberitahukan saudara-saudara, saudara adalah anak Tuhan yang sudah dipanggil, dipersiapkan, dilatih. Tinggal saudara-saudara hari ini adalah go, spesifik untuk Tuhan, katakan amin. Spesifik untuk Yesus Kristus, supaya digenapi seperti doamu. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku. Saudara, jangan seperti penyanyi anak-anak, gak ingat dia nyanyiannya, enggak dari batin dan dari hatinya yang dinyanyikannya, enggak melatih. Shalom saudara-saudara, saya menjadi penyanyi, latih, melatih. Bahkan saya di studio untuk membuat rekaman itu, supaya mantaplah hasilnya dalam semua hal. Kedua, saya sampaikan kepada saudara-saudara, Pulau Sumatera yang harus diselamatkan ini adalah terdiri dari 7 provinsi. Shalom saudara-saudara. Kalaupun banyak provinsi yang lain, yang aku sampaikan kepada saudara-saudara, supaya jangan terlalu engkau makan banyak jengkol, katakan amin saudara, dan terlalu banyak kopimu sehingga kentalnya entah sampai berapa sendok kopinya, atau waktumu yang terlalu banyak menguap. Ini tahun 2024, saya datang dari sorga. Shalom, katakan amin. Saya datang dari Allah untuk menegur langsung, karena tahun 2024 ini adalah tahun pertobatan di mana-mana. Masakan anak-anak Tuhan tidak ada dalam pertobatan? Pertobatan itu maksudnya begini saudara-saudara, pertobatanmu beda dengan pertobatan orang yang tidak mengenal Allah. Pertobatanmu adalah harus hancur-hancuran untuk berkata, Tuhan, Tuhan, terlalu banyak bonbon X kumakan, terlalu banyak jengkol dan pete kumakan, sehingga aku nggak bisa ngomong kepada orang lain. Betul saudara? Betul saudara? Pertobatan itu ialah serukanlah kepada Tuhan, aku siap Tuhan, utuslah aku. Masihkah saudara-saudara kompresormu yang kau mau lap-lap tahun 2024 ini? Shalom, aku menegurnya, cukup. Sehingga dengan ke-7 provinsi ini, aku hanya menyebutnya saudara-saudara, Aceh.
saya sedang berdialog dengan Tuhan dalam doa, ya. Karena saya pikir begini, saudara-saudara, yang ringan-ringan aja lah. Karena Aceh itu kan berat. Tapi Tuhan berbicara kepada saya dengan hikmat adalah, kan yang tidak mengenal Allah engkau putus. Maka aku berkata kepada Tuhan, ya Tuhan, aku siap. Supaya mari ikut saya, saudara-saudara. Jangan terlalu banyak komen lah. Amin, saudara-saudara. Di Facebook itu pun, aduh saudara-saudara, kesulitan itu operator Facebook itu untuk mengaturnya karena komen-komennya banyak yang salah, saudara. Shalom, shalom. Saya mengatakan ini kepada saudara-saudara supaya saudara-saudara pun menyampaikan kepada jemaat banyak atau saudaramu yang banyak di luar. Jangan terlalu banyak komen lah. Amin, saudara. Saya teruskan Pulau Sumatera Utara kita, dan saya masuk ini kepada yang terdalam. Di mana tempat di Sumatera ini? Jadi tidak di Tapanuli lagi. Tapanuli sudah kuserahkan secara khusus nanti, karena 2024 ini saya menghormati suara Tuhan. Shalom, shalom. Itulah perbedaanku dengan saudara. Saya sangat menghormati Tuhan, karena dengan demikianlah Dia berkenan dan Dia akan semakin mengurapi dan mempercayai saya, karena saya dianggap adalah hamba yang dewasa, bukan hamba yang anak-anak. Anak-anak lupa dia apa yang mau dikerjakannya, lupa dia apa yang sedang dia mau komitmen, lupa dia tentang pekerjaan apa yang disampaikan oleh ayahnya. Seperti margasi lain ada dari Eknaba Rasono, main-main dia dalam hidup ini. Shalom, saudara-saudara, shalom. Saya tegur dia. Kalau hidup sudah dewasa, benar-benarlah kata Alkitab adalah dewasalah berbicara, dewasalah berkata-kata, dewasalah bertindak, supaya jangan banyak kesia-siaan di tengah Facebook itu, saudara-saudara. Riau, maka Sumatera Utara, saya dibisiki Tuhan, dibisiki oleh malaikat, tebing tinggi. Betapa banyaknya di sana penduduk orang yang tidak mengenal Allah. Saya teruskan, saudara-saudara, di Riau saya sudah bekerja sama. Ada Jeffrey Sihombing di sana untuk bisa membuka peluang. Tapi dengar ini baik-baik, saudara-saudara. Saya tidak mengandalkan dia. Saya mengandalkan Allah, dan saya rindu begini, saudara-saudara. Keputusan saya maunya tiap langkah dalam pemberitaan Injil adalah sempurna, dan aku bisa berpadanan seperti yang Dia mau, supaya genap seperti kata nyanyian itu yang selalu kunyanyikan juga, adalah tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Sebenarnya mengiring sinaga yang bisa menyanyikan ini, karena ekonya itu agak banyak dia, tapi nggak ada di sini ya. Sampaikan, siapa yang bisa menyampaikan supaya bertobat. Untuk hari-hari ini adalah engkau harus mempertanggungjawabkan dirimu di dalam rumah Tuhan. Itu aja mah gampang, tapi engkau sudah menggampangkannya dan membuat segala sesuatu seperti engkau harus, atau engkau hanya memikirkan dirimu sendiri. Kapan besok ya, supaya setoran kepada istri tambah dikit, enggak 100.000 menjadi 120. Dengar baik-baik, shalom. Bertobat kau. Ketiga, pengenalan akan Kristus, perintah dari sorga. Inilah perintah yang akan kusampaikan kepada kamu, kata firman Allah kepada Rasul Petrus, kepada rasul-rasul yang lain, dan khususnya kepada Rasul Paulus. Supaya aku, kata Rasul Paulus, supaya kami, dia bersama dengan banyak orang, untuk menyampaikan kebenaran, pengenalan akan Kristus Yesus. Shalom, shalom. Sudah waktunya saudara-saudara bisa memperkenalkan, sama seperti cerita saudara-saudara memperkenalkan anak-anakmu, memperkenalkan Kristus. Kira-kira saudara-saudara sudah fokusnya? Berkembang enggak?
Karena engkau tidak latih, saudara-saudara. Jadi untuk memperkenalkan itu sama seperti saudara-saudara. Anakku sekarang sudah di Jakarta, sudah kerja dia. Baik kali. Terus dikirim uangnya untuk mamanya, uangnya untuk bapaknya. Oh, dia sekarang sudah diangkat loh, sedang dicalonkan menjadi manajer. Dia sekarang, tahu aja dia. Shalom. Kenapa saudara-saudara tidak bisa untuk menyampaikan pembaharuan dalam pengenalan akan Kristus di mana-mana? Hari ini saya sampaikan kepada saudara-saudara begini firman Tuhan. 2 Korintus 2 ayat 14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami. Ini pengenalan dan pengalaman. Saya ajar untuk hari ini jemaat Tuhan, dan dengar hamba-hamba Tuhan yang ada di Facebook. Pengalaman dan pengenalan akan Kristus yang harus terus naik, yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Saudara, saya harus kuatkan ini, kita harus tetap menjadi pemenang. Satu kesaksian kepada saudara-saudara, saya banyak percobaan, banyak cobaan, banyak rintangan, banyak tantangan ketika menyelenggarakan KKR Natal dan Tahun Baru di Tapanuli, di Tarutu. Banyak yang acuh-acuh lah, yang tidak semangat lah, yang tidak setia lah, dan banyak hal yang menjadi pola yang menantang saya dan menguji saya. Saudara tahu apa yang kulakukan? Gak ada selain aku berserah. Terus ku ganti di tengahnya, kau ambil alih seluruh hidupku dan pelayananku di altarmu. Amin, saudara. Saudara tahu apa jawabannya dari Tuhan? Karena Tuhan kita adalah Maha Besar, Maha Kuasa, Maha Tahu, Maha Hadir. Dan dibuktikannya, masuklah ke WA saya bahwa KKR Natal dan Tahun Baru akan dilanjutkan. 2 minggu lalu berita itu, saudara-saudara. Karena sempat terhenti, nihil katanya, dan dalam 2 minggu ini juga apa yang dikatakan orang dunia memang orang dunia, tidak bisa dipercaya. Mungkin sama seperti jemaat, dia menangis untuk berkata, ya Tuhan, kuberikan persepuluhanku, siaplah, apalah itu. Tapi ketika jumpa waktu dan saatnya, jangankan lupa, dia pun bilang kepada Tuhan, macam gak tahu aja kau Tuhan, semua kebutuhanku untuk PAHOP, untuk rumah, listrik pun naik, dan lain sebagainya. Shalom. Tidak usah berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Sebab perbuatan seperti ini yang kita harus lawan. Pengenalan akan Kristus, shalom. Dan membawa di jalan kemenangan itu, kita harus pemenang. Dan segala sesuatu yang kita lakukan, dengar ini baik-baik. Ketika engkau lakukan, ketika kita kerjakan, kita perbuat, Dia membalas, Dia mengukur, Dia membuat kelipat gandaan, Dia mengangkat, dan Dia tidak mau untuk memutangimu. Sebab itu saudara-saudara, dengar baik-baik, itulah yang akan membuat engkau mendapatkan janjinya 100 kali lipat. Berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Bahkan hari ini kuberitahukan kepada saudara-saudara, 200 kali lipat 2024 ini. Kenapa? Karena keselamatan bagi manusia di bumi, di mana-mana bertobat. Dan Tuhan mau saudara ikut investasi. Investasi itu adalah 200 kali lipat. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Jadi mereka semua saudara-saudara kerja buat Tuhan. Katakan amin. Ya. Kemudian saya beritahu kepada kita sekalian, saudara-saudara, yang keempat, keselamatan
adalah kekayaan yang abadi. Shalom saudara. Ada tertulis kekayaan yang berabad-abad yang harus dibongkar habis. Perusahaan-perusahaan selalu bilang begini, bongkar gudang. Semua itu adalah dijual lelang, dijual murah-murah. Saya mau menyampaikan kepada saudara-saudara, kekayaan yang berabad-abad dari Allah Bapa dibongkar habis. Untuk apa? Dengarkan baik-baik. Tujuannya adalah untuk keselamatan seluruh dunia ini boleh terjadi. Sekali lagi saya ingatkan, investasi. Investasi, amin saudara-saudara. Maksudnya engkau ikut ambil bagian. Dan ingat, 200 kali lipat. Saya bukan perusahaan bodong yang pernah terjadi yang mengatakan adalah multi ganda, multi dan lain sebagainya. Tidak. Saya hamba Tuhan yang percaya dan mengenal Dia adalah Tuhan yang luar biasa. Bagi Dia tidak ada yang mustahil. Berikan tepuk tangan bagi Yesus. Keselamatan adalah kekayaan yang abadi. Dengarkan firman Tuhan ini aku sampaikan. Kisah Para Rasul 10 ayat 42 sampai dengan ayat yang ke-43. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Apa yang sedang saya beritahukan kepada saudara-saudara ini juga akan sampai kepada dunia, bahwa pelayanan untuk keselamatan bagi dunia ini juga akan saya diangkat menjadi hakim. Dan hamba-hamba Tuhan pun waktu-waktu ini akan diangkat menjadi hakim, penentu. Dengar baik-baik. Dan apa yang kusampaikan kepada saudara-saudara, ikut berinvestasi, ambil bagian dan mendukung adalah saudara-saudara ikut investasi. Yang adalah Tuhan menggandakan itu semua. Tuhan membayar. Tuhan adalah menggenapi firman-Nya. Hari ini saudara-saudara, apa yang engkau tabur, engkau akan menuai, bahkan berlipat kali ganda. Katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Penghakiman itu, dengar baik-baik. Ketika saya akan menyampaikan Injil bagi mereka yang tidak mengenal Allah, yang terjadi begini saudara-saudara. Karena semua itu kan saya sudah tahu bahwa mereka akan menolak. Tapi saat-saat penolakan ini, karena kerajaan Allah akan dibangun, maka hari itu juga saya bisa akan katakan, kau mau ikut Yesus atau tidak? Kata-katamu tutup bungkus. Tapi hari ini aku mau berdoa bagimu. Karena engkau sudah diberkati. Dengar baik-baik. Shalom saudara-saudara. Beranikah aku untuk mengatakan itu? Berani. Karena sesungguhnya semua apapun yang ada di bawah kolong langit ini adalah miliknya Allah, miliknya. Karena itu semua jika diberikan berabad-abad, keturunan demi keturunan, mereka menyimpan kekayaan ini. Untuk apa? Ini rahasianya adalah untuk supaya keselamatan bagi dunia bisa terjadi. Dengan jalannya adalah saya akan memuridkan di sana. Dan saya akan tugasi mereka yang lebih dahulu untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, akan menjadi soko guru. Katakanlah sebagai hamba untuk turut bekerja bersama-sama dengan saya untuk meneruskan semua. Karena firman itu berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Katakan amin. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Katakan amin. Dan ajarlah mereka. Karena perlu diajar, jemaat Tuhan aja perlu diajar supaya tidak kurang ajar. Apatah lagi mereka yang tidak mengenal Allah, konsepnya selalu keliru. Harus diajar. Saya seringkali mendengarkan kesaksian orang-orang yang bertobat adalah lari. Makanya saya diberi kekuatan oleh Tuhan dan hikmat. Mereka harus diajar, dituntun dan dibimbing. Yang keenam, menggenapi firman yang berabad-abad. Ternyata ini rahasia juga saudara-saudara. Saya bacakan ya. Yesaya 44 ayat 3, untuk menggenapkan semua dari keselamatan yang ada di dalam dunia.
sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus. Saudara tahu apa yang dimaksud dengan dicurahkan air ke tanah? Shalom, pelayanan. Saya akan beritahu kepada saudara-saudara, melayanilah. Amin, amin, amin. Amin. Melayanilah. Sayang kali usiamu sudah sampai tua, yang kau layani hanya rumah tanggamu. Saya akan katakan kepada saudara-saudara, kalau untuk itu sajanya kau hidup sampai engkau stres seperti orang tua yang ada di sini kalang, shalom, di jemaat tidak ada. Ini dia sahan. Maksud saya di sini kalang, shalom, supaya jangan seperti itu. Dengar baik-baik. Dan hujan lebat ke atas tempat yang kering, dan akan dibuat, saudara, pelayanan-pelayanan yang akbar. Itu sebabnya harus ada kebangunan rohani. Amin, saudara-saudara. Amin, amin. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Saya sudah katakan kepada saudara-saudara bahwa disinilah 200 kali lipat investasi apa yang engkau tabur. Karena bukan lagi investasimu hanya untuk dirimu sendiri, melainkan adalah untuk Allah. Kesempatan untuk membuat engkau menjadi orang yang kaya raya. Amin, saudara. Amin, saudara. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Kristus, supaya jadilah padamu. Karena engkau aku kasihi, aku rampas, saudara-saudara, supaya saudara-saudara jangan berpikir sendiri. Dengarkan aku ini untuk menyampaikan kepada saudara-saudara, doaku ini, jamah dia Tuhan, pulihkan dia jemaat Tuhan. Kenapa saya berdoa untuk jemaat dipulihkan? Karena itu, saudara-saudara, terlalu boros waktumu untuk dirimu sendiri. Saya sedang berbicara tadi kepada istri saya. 2 hari yang lalu saya maraton, Ma. Jadi ada teman yang berpapasan, dibilang gemuk kali pendeta ini. Waduh, saya pun bertobat. Saya bilang sama istri, karena kalau sudah gemuk seperti ini, saudara-saudara, payah kali bernapas. Mana bisa dibuat lagi menjadi prajurit gitu kira-kira. Bertobat saya. Bertobat saya, Pak Gulo. Karena itu biasanya 4-5 kali makan. Jadi dalam minggu ini, dalam 2 hari ini, saudara-saudara, saya tidak makan lagi. Sudah lumayan kan? Karena ini semua bisa diatur. Yang terakhir, yang ke-7, akhir keselamatan yang akan kita lihat. Ini puncaknya. Para pelayan boleh datang. Saya hanya menyampaikan firman Allah yang harus digenapi. Filipi 2 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Akhir daripada keselamatan itu, kita akan melihat petobat-petobat baru itu dengan judul dan tema. Dengarkan baik-baik. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, Yesus, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus Kristus bertekuk lutut segala yang ada di langit. Shalom. Tugasmu dan tugasku, semua orang harus bertekuk lutut. Maka yang ada di samping kiri ke kananmu, yang ada menjadi tetanggamu, kalau dia belum berlutut, tugasmu untuk membuat dia berlutut. Kemudian dikatakan, dan segala nama yang ada di bawah kolong langit ini akan mengaku dengan lidah, dan segala lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Tidak ada seorang pun yang saat ini saudara-saudara akan berkata, Allah kami kan di sono. Dengar baik-baik, jawabannya adalah Yesus Kristuslah Allah.
tidak ada yang lain. Yesus Kristuslah Tuhan. Tuhan itu artinya Allah juga, tidak ada yang lain. Mari kita bangkit semua berdiri, amin firman-Nya.